warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya teman-teman, gimana kabarnya? Alhamdulillah aku masih bisa sharing kegiatan aku, dan semoga saja bisa menginspirasi, bisa menyemangati teman-teman juga untuk selalu semangat dalam mengerjakan pekerjaan apapun di setiap harinya, di rumah bareng sama anak-anak, bareng sama keluarga, begitu ya. Dan alhamdulillah teman-teman, kemarin aku lagi pengen banget makan mochi, dan kebetulan suami beli ini, alhamdulillah kebeli juga, dan akhirnya kesampaian makan mochi. Dan besok paginya karena weekend aktivitasnya seperti biasa, kalau misalnya bisa sempat dan mau masak gitu ya, aku siapin sarapan untuk keluarga. Dan memang masih ada nasi sisa semalam seperti biasa juga nih teman-teman. Kayaknya nggak jauh-jauh, pokoknya sayang aja kalau misalnya nasi kebuang. Ya udah aku buatin sarapan nasi goreng, untuk tambahannya aku juga goreng nugget gitu sih teman-teman. Pokoknya memang dinikmati saja ya, apapun makanan yang dimakan hari ini gitu ya, harus selalu bersyukur. Dan ini juga masih pagi hari teman-teman, setelah tadi di rumah anak-anak juga sudah mandi, terus juga suami tadi bantuin juga untuk ngepel rumah. Alhamdulillah rumah juga sudah rapi, tadi juga sempat jemur juga gitu ya pakaian anak-anak. Dan ini teman-teman alhamdulillah juga kalau misalnya ada waktu ya bareng sama keluarga kayak gini aja nih, olahraga, jalan kaki, mondar-mandir dari tadi gitu ya. Ini daerah Grand Wisata, jadi sekalian aja nih aku jalan, semoga aja sih bisa mempermudah juga proses lahiran gitu ya teman-teman. Kan aku juga pengennya bisa lahiran normal lagi insya Allah. Dan tadi kalau misalnya Giver nih itu tidur mungkin karena masih ngantuk, atau biasa gitulah anak-anak kalau misalnya dibawa atau diajak jalan-jalan, salah satu pasti ada yang tidur. Kalau Anasya lagi aktif-aktifnya, dia sama sekali nggak ngantuk, ya udah jalan aja nih sama aku bareng. Dan aku lanjut ke salon, tapi aku cuma potong rambut aja sih karena rambut aku juga udah panjang. Aku pengen nanti saat melahirkan gitu ya, rambut aku udah enak aja gitu, nggak terlalu panjang. Ribet juga kan kalau misalnya nanti menyusui, kayaknya segitu setiap usia kandungan 8 atau 9 bulan tuh aku udah kayak nggak betah aja sama rambut, karena rambut aku juga udah lumayan panjang. Ya udah akhirnya aku potong, dan tadi ditemenin sama Gifran. Dan alhamdulillah untuk pakaian anak-anak juga sudah kering gitu ya. Tadi kan papahnya juga sempat jemurin, nyuci juga, karena pakaian anak-anak tuh lumayan dekil, jadi lumayan banget nih berapa jam gitu direndam sama suami. Terus setelah itu dijemur, dan alhamdulillah sudah kering, lumayan banget sih. Sekarang cuacanya tuh lagi panas, nggak hujan sama sekali, jadi pakaian anak-anak juga cepat kering teman-teman. Dan yaudah setelah itu aku bakalan lipat, dan ini sebenarnya pakaian yang aku persiapkan untuk anak-anak nanti. Siapa tahu ketika aku lahiran mendadak, anak-anak pasti aku bakalan titipin gitu ya, entah di rumah mertua atau di rumah kakakku. Jadi persiapan aja untuk anak-anak nih, pakaian-pakaian yang nantinya akan aku taruh di tas gitu ya, untuk persiapan mereka lah kalau misalnya nanti aku melahirkan, anak-anak aku titipin gitu ya. Dan nanti juga aku bakalan setrika, tapi kayaknya nggak hari ini karena aku lumayan lelah juga sih teman-teman. Pokoknya sementara aku lipetin dulu, baru nanti setelah aku setrika baru aku masukin ke tas mereka masing-masing. Karena aku rencananya lahiran normal, jadi aku nggak tahu kapan gitu ya ketika aku mau melahirkan. Pokoknya semuanya aku usahakan dipersiapkan, jangan sampai nanti ada yang ketinggalan atau lupa. Pasti kayak gitu sih ya, kalau misalnya mendekati lahiran tuh semuanya aku prepare baik-baik, dan insya Allah juga semuanya udah bisa aku siapin semua nih, mulai dari pakaian adik bayi, pakaian aku dan suami nanti kalau misalnya di rumah sakit gitu ya untuk ganti-ganti, terus kemudian juga untuk anak-anak juga kalau misalnya nanti dititipin. Jadi semuanya pengennya beres gitu ya, jadi tinggal menunggu aja kapan waktunya kontraksi, kapan waktunya aku melahirkan. Bismillah pokoknya, karena memang sudah mendekati, meskipun untuk HPL-nya itu masih di bulan Maret ya, tapi aku nggak tahu juga, kadang kan waktu Gifran dan juga Anasya itu nggak sesuai juga gitu, tiba-tiba ya maju nih tanggalnya. Kan aku juga nggak tahu nih untuk kelahiran anak ketiga nih bakalan maju lagi atau pas banget di bulan Maret, aku nggak tahu. Jadi pokoknya yang penting adalah sudah dipersiapkan semuanya dan aku sudah tenang. Pokoknya setiap menyambut kelahiran anak rasanya ada sesuatu yang berbeda. Jadi aku pengennya tuh semuanya bisa dipersiapkan dengan baik. Dan ketika nanti kalau misalnya sudah melahirkan itu kan, ngeliat rumah dalam kondisi yang enak juga, pastinya aku bakalan tenang, senang gitu ya. Anak-anak juga bisa nyaman, orang tua yang datang juga nyaman. Dan ini aku juga makanya mempersiapkan sekali untuk kamar di belakang ini kalau misalnya ada yang nginep di rumah. Dan ini juga kemarin aku sempat beli untuk spray barunya lagi teman-teman.
teman-teman di satu toko yang sama waktu aku beli spray yang ada ini. Jadi memang nggak tahu kenapa ya, pokoknya pengen semuanya itu bagus, semuanya itu dipersiapkan dengan baik, dan semua orang tuh nyaman. Karena berhubung untuk spray ukuran 120 kali 200 kan, untuk kasur yang ada di belakang ini belum ada nih untuk ganti-gantinya, makanya aku beli juga yang satu di sini gitu. Dan motifnya juga aku samain aja gitu sama kasur yang baru aku beli yang aku taruh di kamar, karena ukurannya juga sama 120, jadi kembar lagi. Dan ini juga aku beli di toko yang sama, namanya tokonya Mybelia, aku beli di TikTok. Sebenarnya aku masih suka banget gitu ya sama warna atau motif yang kuning ini gitu ya, cuman di tokonya itu udah nggak jual atau udah nggak restock lagi, aku nggak tahu ya, pokoknya udah stoknya tuh udah kosong. Ya udah, akhirnya aku pilih warna pink atau ungu-unguan gitu ya. Itu sebenarnya aku suka karena ada bunga-bunganya aja sih teman-teman. Untuk warnanya sih nggak terlalu, tapi yaudah untuk ganti-ganti, dan mumpung harganya juga murah. Dan yang paling aku suka adalah ini tuh anti geser, jadi aku nggak ribet-ribet juga ketika nanti kalau misalnya spraynya itu acak-acakan, itu cepet banget bisa diberesin lagi. Selama ini lumayan agak repot banget kalau misalnya spray itu cepat acak-acakan, nggak karuan, beresinnya tuh pegel lagi, dan kayaknya kurang enak aja dipandang. Tapi kalau misalnya ada karet yang anti geser gitu kan ya, itu enak banget, jadi gampang dan mempermudah aja sih teman-teman. Kalau misalnya nanti spraynya tuh acak-acakan, bisa cepet aja gitu ya diberesinnya lagi tanpa harus capek-capek spraynya tuh geser ke sana kemari gitu deh. Dan pokoknya alhamdulillah sekali juga harganya nggak terlalu mahal, masih affordable banget, jadi aku beli lagi. Dan ini warnanya memang sedikit cerah, tapi aku suka aja sih sama motif bunganya, nggak apa-apa untuk gonta-ganti, yang penting spraynya bersih. Jujur sih aku pengennya tuh polosan aja, dan aku pikir aku pengen beli lagi nanti kalau misalnya ada rezeki, pengen warna putih semuanya. Pokoknya untuk ganti-ganti teman-teman ya, karena kalau misalnya untuk spray seminggu sekali ini aku gantinya. Kalau misalnya nggak kayak gitu, apa ya, kurang enak aja dipakai untuk tidur teman-teman. Jadi untuk dua motif yang sama aku beli karena memang ukuran kasurnya sama juga sama yang di kamar gitu ya. Jadi di kamar juga aku pakaikan spray yang ini nih untuk gantinya. Maksudku tuh di kamar depan gitu ya, karena ini kan kamar belakang, jadi kamar depan pun aku pakaikan spray yang ini nih, motif bunga-bunga warna pink sama juga sih teman-teman. Jadi dua motif yang kuning sama aku beli, sama dua motif untuk warna pink ini juga ya udah aku pasang samaan. Dan teman-teman kayak gini nih, aku juga tambahin kipas angin. Kemarin aku beli juga kipas angin untuk tambahan di sini. Sebenarnya ada kan ya air cooler, tapi menurut aku kayaknya nggak cukup kalau misalnya ada air cooler. Belakangan ini juga kalau misalnya lagi panas, bener-bener panas banget, kadang aku juga masak sampai keringetan gitu, makanya tambahannya aku beli ya udah kipas angin. Dan ini juga kipas anginnya nggak terlalu mahal ya, masih affordable banget, beda sama kipas angin yang aku beli kemarin, harganya jauh lah ya. Meskipun ini lucu juga sih, ada remote-nya gitu dan praktis ya, jadi nggak perlu puter-puter atau misalnya tekan tombol gitu kan ya, tinggal pencet remote aja terus kipas anginnya udah nyala. Dan seperti yang aku bilang juga di video sebelumnya yang kemarin itu, aku juga pengen kalau misalnya ada yang nginep di sini tuh nyaman. Jadi kalau misalnya kurang dingin atau misalnya gerah gitu ya, sudah ada air cooler dan juga kipas angin. Untuk listrik sih aku nggak masalah, yang penting kenyamanan ketika orang yang nginep di sini gitu teman-teman. Jadi aku nggak mau mereka itu kegerahan, dan intinya aku pengen kasih yang terbaik aja, kenyamanan juga. Dan memang untuk tambahan juga, kalau misalnya aku di dapur, kadang suami aku juga ngeluh kegerahan juga. Pokoknya kita tuh sama-sama tim nggak mau gerah kayaknya ya. Yang namanya udara kan kita juga ngerasain banget, kalau misalnya gerah ya kita butuh sesuatu untuk bisa dinginin gitu. Kalau misalnya anak-anak ya udah memang betahnya di kamar depan ada AC, ya udah gitu teman-teman. Ya kayak gitu ya, kalau misalnya belum ada rezeki lebih, kita juga nggak bisa maksain untuk pakai AC di belakang. Terus kemudian juga memang ada jemuran juga yang tadi atap terbuka itu, kalau misalnya teman-teman enggak dan ngeliat, itu aku sempat liatin juga. Untuk di atas itu kan ada yang terbuka itu untuk sirkulasi aja sih, supaya juga pakaian yang dijemur cepat kering di situ teman-teman. Jadi mungkin udara panasnya tuh ya berasa banget dari situ gitu ya. Pokoknya selagi masih ada jemuran, kayaknya untuk atap yang terbuka
terbuka sedikit itu masih kita pertahankan gitu ya. Nah ini teman-teman, setelah tadi semua sudah selesai, aku lanjut lagi untuk beresin semua cucian piring, cucian kotor yang ada di sink ini. Ya mau gak mau harus dibersihkan gitu ya. Pokoknya aku senang banget kalau misalnya cuci piring, cuci perlengkapan masak ketimbang aku harus nyuci gitu ya, ngerendam pakaian anak-anak terus disikat-sikat. Itu aku paling males, biarin suami aja deh urusannya. Ya udah teman-teman, setelah aku nyuci piring, kerjaan aku sebenarnya nggak kelar di situ aja karena aku harus ngerjain pekerjaan yang lain. Cuma aku harus istirahat dulu ya. Yang penting adalah semuanya sudah rapi untuk area belakang, sisanya biar dikerjakan nanti. Dan segitu aja untuk vlog kali ini. Terima kasih banyak, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.